I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agustin dari Prodi Manajemen NPM 23010196. Saya dari kelompok 9B. Di video ini kami dari kelompok 9B akan memberikan penjelasan ataupun jawaban dari kuis yang diberikan Umi. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadina, NPM 23010051, Prodi Manajemen. Saya akan bertanya kepada teman saya, ayo ikuti saya. Boleh tahu siapa Kak namanya? Nama saya Emil Viana, NPM saya 23010115, Prodi saya Manajemen. Kalau boleh saya tanya, apa sih yang dihadapi orang-orang bertakwa pada era global ini? Menurut yang saya baca, ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan yang kita hadapi itu semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenal ruang batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan seluruh sektor kehidupan manusia, dan termasuk agama. Kita banyak menghadapi godaan dan tantangan yang dapat menghalangi kita dalam bertakwa. Poin-poin yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebuah potensi untuk merusak kesolehan dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, penting bagi kita generasi milenial seperti kita untuk memahami bagaimana caranya, karena ketakwaan manusia adalah kunci agar kita selalu mulia di sisi Allah, dan sesama manusia kita menjadi lebih dihormati dan disayang. Oke Kak, baik, terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama kakak siapa? Nama saya Sarlianti Bang, saya NPM saya 2301. Jadi bagaimana pendapat kakak tentang pertanyaan yang saya sebutkan tadi? Banyak orang lebih memilih tunduk sama pemerintah dibandingkan sama Allah. Maksudnya tuh orang lebih memilih tunduk di hadapan pemerintah dibandingkan sama Tuhan mereka. Contohnya kayak banyak orang yang buat video membagi-bagi rezeki sama orang, di videoin terus diupload ke media sosial. Itu kan seharusnya tidak boleh. Itu aja sih pendapat saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama kakak siapa atas yang saya tanya tadi? Perkenalkan, nama saya Laura Nazira Sapitri, NPM saya 23010047, saya dari Prodi Manajemen. Nah, menurut saya tantangan terbesar bagi orang bertakwa di zaman globalisasi sekarang ini adalah tuh keistiqomahan. Karena kan jika kita tidak bisa memfilter apa yang masuk ke diri kita tuh, maka nauzubillah min dzalik ya, kita akan tersesat. Kan katanya samina wa atona, gitu kan. Taat itu, takwa itu adalah taat. Taat itu apa kan gitu kan? Kita menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Nah, kalau bisa di era globalisasi yang makin canggih ini, ya kalau bisa kita tuh semakin mendekatkan diri kepada Allah, kan, agar ketakwaan diri kita nih kepada Allah itu tetap terjaga. Dan juga gak ada ruginya, gak ada rugi sama sekali kalau kita tuh mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan. Terus kan katanya juga di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan berpulang dalam keadaan asing pula. Sungguh orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang beruntung. Jawabannya, nama saya Sandrina Lia Putri, saya dari Prodi Akuntansi NPM 23020013. Saya ingin mewawancarai teman-teman saya. Perkenalkan nama kakak. Nama saya Alisa Nurjana, NPM 230104, Prodi Manajemen. Saya mau nanya nih, penjelasan tentang iman yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti benar atau membenarkan. Secara istilah, iman memiliki makna meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, atau perbuatan.
dan mengamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Kalau kakak? Oke, baik, nama saya Sinja Ismail Jais. NPM saya 23010248 dari Prodi. Menurut saya iman itu merupakan kepercayaan umat Islam, dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa iman itu artinya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir baik dan buruk. Penjelasan tentang iman sesungguhnya itu seperti apa sih? Ya, nama saya Fatimah Saragi dari Prodi Manajemen NPM 23010125. Menurut saya iman itu adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan pada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya, dan tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Harahap, Prodi Manajemen NPM 23010289. Saya ingin bertanya kepada teman saya tentang apa saja yang harus dilakukan seseorang agar imannya selalu terjaga. Ayo ikutin saya teman-teman. Kak, boleh bertanya namanya siapa, Kak? Halo, nama aku Femi Afrilia Natasha. Aku NPM aku 23010045. Aku dari Prodi Manajemen. Saya mau bertanya tentang apa yang saja yang harus dilakukan agar iman seseorang terjaga. Agar imannya senantiasa terjaga dan tidak naik turun seperti tangga ini ya, kita bisa dengan paksakan diri untuk selalu berzikir, menyebut Asmaul Husna. Kita juga bisa menjauhi dari teman-teman yang toksik. Bukan menjauhi, lebih ke membatasi diri. Kita tetap boleh tuh berteman sama mereka, tapi ya batasi diri kita sendiri. Terus jangan tunda sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Ketika udah azan, segeralah mengambil air wudhu. Karena kalau kita tunda-tunda, nanti lama-lama nggak akan dikerjain sholatnya kan. Jangan lupa membaca Al-Quran juga. Terus baca novel-novel nih, buku-buku tentang agama Islam, kan tuh banyak tuh kan, tentang syariat-syariat agama Islam. Jangan lupa juga untuk berinfak, beramal di jalannya Allah. Siapapun yang beramal di jalan Allah jangan takut miskin, karena pahalanya tuh akan lebih besar gitu. Terus itu aja sih. Nama kakak siapa? Nama saya Lia Natasha dari Prodi Akuntansi, NPM-nya 23020011. Menjauhi perbuatan maksiat, yaitu perilaku dan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman atau bergaul dengan orang-orang soleh. Boleh kita berteman dengan mereka yang suka melakukan maksiat, tetapi jangan kita terikut dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi ayolah rangkul mereka pelan-pelan agar meninggalkan perbuatan maksiat itu. Silvia. Hidup tiada benar. Jiwa menangis. Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian pendengar. Jika ada kekurangan, maafkan karena sesungguhnya kesempurnaan